Balik lagi di DPI. Kalian pasti semuanya daripada nonton episode dari rumah kan? Udah ada 7 episode loh yang DPI dari rumah, makanya buruan ditonton. Ada beberapa macam bahasan, ada juga dari pandit-pandit kita, ada Coach Jasin sana, ada Binder, ada Sabto, ada Jalu kemarin. Hostnya juga ada Mardel Isbek, ada juga si Botak Niko yang selalu menghadirkan keanehan di DPI hari ini, DPI tiap episodenya. Dan kita juga hari ini pastinya akan menjawab pertanyaan sejumlah jebreters yang sudah dikirim ke Instagram maupun komen di YouTube kita kemarin-kemarin. Tapi sebelumnya kita sapa dulu, ada dua pandit yang sudah bergabung hari ini. Ada Sabto Haryo dan juga Coach Jasin. Lagi sibuk nih kayaknya nih, banyak conference call ya? Iya, lumayan. Itu kan istilahnya work from home. Wih. Jadi di rumah bukan doing nothing. Habis ini posting video lagi. Ntar malam on air sama Metro sama Haryo. Jadi full. Tapi tetap ada duitnya tuh ya? Ada harus dong. Ada video on demand Justin. Lama-lama ada video on demand. Dan pasti kita juga mau nyapa-nyapa dulu jebreters yang udah bergabung. Dari mana aja, semoga rame ya. Semua masih pada nonton, walaupun lagi pada parno, lagi pada sedikit khawatir kalau keluar rumah nggak apa-apa. Di rumah dulu aja, walaupun udah 2 minggu, cuman sekarang kondisi masih belum kondusif atau masih orang masih menunggu kabar terbaru. Jadi tetap di rumah, kalau nggak perlu banget keluar, jangan keluar rumah. Yang pasti nih, kita juga mau ngebahas komen dari kemarin jebreters, ada yang ngomong soal kiper terbaik Inggris. Menurut mereka, maksud gue di Premier League, ada yang menjawab Jens Lehmann. Bukan Jens, tapi Jens. Itu aneh banget sih. Kalau menurut Mas Haryo sama Coach Jasin, kiper terbaik di Premier League menurut lo siapa kalau boleh milih? Nggak ada, gue bilang. Katrok semua. Baik. mungkin kalau seandainya the best among the worst dari yang katrok semua ya, gue tetap pilih Gordon Banks. Buset, jadul banget Premier League, Pak. Waduh, Premier League. Ya itu kan Premier League 92. Premier League kan itu kan cuma beda nama doang. Ya. Aduh, beda umurnya, nggak ngeri gue. Abis Gordon dia pengen ngomong David sih. David Seaman sih sebenarnya pengen ngomongnya, Justin. Habis Gordon Banks, David Seaman. Peter Schmeichel lah paling jago. Oke. Iya, kalau gue sih lebih dominasi di bawah itu sih Schmeichel gue. Enggak, kiper di Premier League. Bentar, yang lu masuk warga negara Inggris atau bukan? No. Premier League kan Jens Lehmann bukan Premier League. Oh, kalau Premier League ya, gue setuju Schmeichel. Nah, mantap. MU, mantap. Oke lah. Nah, kalau ngomongin soal kiper nih, kemarin kan kita juga ngebahas soal kiper. Nah, hari ini sekarang kita dari sisi bursa transfernya. Yang terbaru ada Marc-André ter Stegen yang lagi diminatin sama dewanya orang-orang Jerman, Bayern Munchen. Ini kalau udah Bayern Munchen sudah berminat sama pemain, biasanya dapat nggak sih kalau pemain Jerman menurut Haryo dulu deh? Munchen ya. Mau dia di Dortmund kek, mau dia di Schalke kek, mau dia di Leverkusen, dimanapun, gue rasa itu udah pasti otomatis lah. Udah seperti perintah gitu ya. Pokoknya lo datang ke Munchen, datang gitu. Cuma kalau udah ke klub yang di luar Jerman, apalagi bisa dibilang klubnya klub gede juga gitu, pasti bargaining power-nya jadi berbeda gitu. Kalau kita ngelihat kasusnya ter Stegen gitu, ya dia kan di klub besar juga. Salah satu klub besar dunia gitu. Samalah bisa peer to peer lah sama Munchen. Jadi ada bukan keengganan gitu ya. Maksudnya pasti kalau gue menolak ada alasan juga gitu. Kalau bicara Barcelona of the intermezzo dulu. Official social. Punya saham, Coach. Iya dong. Founder harus punya dong. Berapa persen? Enggak, gue milih-milih. 3 tahun beruntun gue ke Barcelona untuk milih ketua. Asik. Ini udah 2 tahun. Pasti promosi. Mas Haryo juga dong, jadi sosio dong. Nah. Gue kenal sama orang medianya aja lah. Nah, tadi kan kalau ngomongin soal ter Stegen ke Munchen, apakah ini artinya Munchen sudah mulai tidak percaya sama sosok Neuer yang memang sudah kemakan usia?
Gue Ya, rasa iya ya. kalau ngelihat setelah dia sembuh dari cedera kan emang jauh banget performanya ya. Eh, Apalagi kita buktikan juga di kemarin Piala Dunia gitu kan, di Piala Dunia juga kelihatan dipaksain main, ternyata di Jerman pun kayaknya udah bukan menjadi pilihan otomatis lagi gitu buat Neuer. Di Munchen yang tadinya mungkin menjadi salah satu tempat yang otomatis starting 11, habis dia sembuh juga suka bikin blunder juga gitu. Jadi gue rasa posisinya udah nggak seaman berapa tahun sebelumnya ya. Jadi kalau datang pemain, apalagi bisa dibilang langsung wakilnya dia kan di timnas Jerman. Kayaknya kalau Ter Stegen masuk ya bisa jadi Neuer juga udah waktunya untuk cabut. Kalau menurut gue Nah, sih gitu. kalau coach, kalau ngomongin soal Ter Stegen Neuer ini kan ibaratnya ya sama-sama kiper kelas dunia ya. Cuman di timnas Ter Stegen masih harus ngalah sama Neuer. Jika dia memang punya peluang ke Munchen, apakah ini bukan peluang Ter Stegen untuk menggeser Neuer di klub maupun di timnas kalian? Caranya bukan seperti itu. Gini, Munchen itu klub yang setiap tahun wajib meraih semua trofi. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya. Jadi gue paham kenapa mereka mau ambil Ter Stegen, karena Neuer pada saat bukan drop banget, sudah agak menurun, harusnya sudah diganti. Ngerti nggak? Untuk mencapai performa itu. Nah, kalau lu bicara untuk timnas Jerman, gue bilang wherever you play, apalagi lu bermain di klub yang terbaik di dunia, yaitu Barcelona, lu pasti kepantau. Bohong aja nggak? Jadi nggak ngaruh. Lu mau main kalau lu main di Leverkusen mungkin agak atau main di apa namanya Fulham atau apa itu mungkin nggak terpantau. Tapi kalau main di Barcelona nggak mungkin nggak terpantau. Tidak mungkin. Jadi untuk timnas Jerman mah aman aja kalau gue bilang. Selama pelatihnya merasa dia layak diberi kesempatan. Kan itu kembali ke selera pelatih. Tapi maksud gue ketika Ter Stegen bisa menggusur Neuer di Munchen, otomatis di timnas Jerman pun juga bisa menggusur Neuer juga kan kalau emang kesempatan Neuer main dikit kan? Belum tentu. Belum tentu. Kalau seandainya si lo merasa kiper ya lo merasa kipernya lebih bisa dipercaya Neuer, dan itu sering terjadi. Pemain inti yang di klubnya bermain inti digeser di timnas oleh pemain yang di klubnya menjadi cadangan. Oke, it happens many times. Jadi kembali lagi ke selera pelatih, apakah dia masih membutuhkan Neuer itu kapten, jangan lupa. Kalau dia digeser di Munchen, feeling gue tetap dia percaya kepada Neuer. Nah, ini kan let's say kalau misalkan Ter Stegen jadi ke Munchen dan Neuer pun mulai tersisi, ini ada celah buat klub-klub lain untuk mendapatkan Neuer. Kalau misalkan head to head-nya Neuer diburu sama Chelsea, Neuer sama Kepa, menurut kalau lo jadi pelatih, lo milih Kepa atau milih Neuer di Chelsea? Gue sih kayak gue nih. Iya. Justin dulu, Justin. Kalau gue sih Kepa. Karena Neuer sudah lewat masanya dan kekompakan tim ini kan penting. Lu bisa pakai Neuer selama setahun, habis itu dia cabut. Lu butuh lagi mengkompakan ini. Semua kiper mengalami penurunan. Tapi memang dalam kasus Kepa ini sangat kelihatan. Nah, mungkin juga menjadi pelajaran bagi dia. De Gea, you name it lah. Courtois, bahkan Oblak, yang Alisson belum akan mengalami juga. Tapi bukan berarti dia di-strip. Dia sudah dapat sanksikan dari Lampard 5 match dia nggak main, tapi match ke-6 di mana dia mainnya bagus banget. Oke. Waktu FA Cup kalau nggak salah. Tapi anyway, untuk gue kalau pilihan Neuer dan Kepa, gue jelas Kepa. Bukan hanya dari sisi skill, dari pengalaman, di situ Kepa kalah. Tapi dari sisi kekompakan, kepercayaan itu penting sekali. Om Haryo, kalau kemarin kan ngeliat Lampard kelihatannya udah ada tanda-tanda udah mulai jengah sama attitude-nya Kepa, dan dia udah mulai ngasih pelajaran. Apakah dia memang bener-bener bakal ngebuang Kepa dengan mencari kiper baru yang berpengalaman ke Neuer, atau memang tetap akan ngasih ke Kepa untuk menjadi kiper utama musim depan? Menurut lo? Kalau gue sih proyek Kepa sih menurut gue harusnya diterusin. Kan ya kiper kan pasti punya ups and downs, pasti punya seperti Justin bilang tadi, ada kadang main buruk, kadang ada
dari psikologis juga keganggu, lalu mentally mereka macam-macam gitu. Itu kan harus dilewatin lah sama kiper, terutama yang baru datang juga ke Premier League gitu. Jadi gue rasa harus tetap menjadi kiper utama. Kalaupun mereka datangin Neuer, gue bilang nggak masalah. Itu kan kayak kasusnya Reina. Reina kan bisa dibilang masih kiper bagus lah ketika dia memilih untuk datang ke klub-klub yang dia menjadi kiper kedua kan. Dia ke Napoli jadi kiper kedua, dia ke mana Munchen juga jadi kiper kedua juga. Akhirnya sebetulnya kan dia berkelana sebagai kiper bernama besar, tapi tidak menjadi kiper utama. Gua rasa sih juga sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi gitu loh buat kiper selama dia masih digaji, selama dia sudah melewati apa yang dia dapatkan, tapi dia masih ingin tetap tampil kompetitif. Gua rasa nggak masalah juga gitu bagi Neuer untuk berposisi di posisi itu. Apalagi kan dengan banyaknya kompetisi dia bisa di-rotate juga antara Kepa dan juga Neuer kalau dia memang mau gabung ke Chelsea. Rotasi itu emang penting dan lu lihat sendiri Liverpool. Kalau gue pribadi sih Liverpool tidak punya kiper kedua dan mereka kalah di Champions League gara-gara Liverpool, gara-gara kiper. Ya. Dan ini sebuah contoh itu di mana kiper kedua itu penting. Pentingnya. Betul, kiper kedua yang kualitasnya sama. Itu kan Madrid, Barcelona kan melakukan itu sudah lama. Jerzy Dudek ya, dari zamannya Dudek kan itu kan dia kiper bagus juga gitu, kiper utamanya Liverpool, tapi dia mau datang. Lalu dengan sebelum ini Diego Lopez kan kiper besar bagus juga di Spanyol, tapi dia mau jadi kiper kedua. Dia sebelumnya kiper terbaik di La Liga lagi. Terus Bravo di Barcelona dan Ter Stegen. Lalu Keylor Navas sama Casillas. Jadi emang ada Amat Courtois juga kan. Jadi ada kombinasi antara kiper yang bagus di posisi 1-2 itu justru bukan menjelekkan ruang ganti, tapi membuat kualitas mereka tetap stabil gitu loh, ditampil di semua kompetisi. Jadi gue rasa harus ada 2 kiper bagus. Nah kalau di Barcelona sendiri pelapisnya kan udah nggak ada yang sepadan kan. Dulu kan ada Chilesen, sekarang udah nggak ada kan. Neto lumayan kan dia tahun lalu sepadan sama Neto. Bentar, dia itu tahun lalu pemain kiper terbaik di Valencia. Valencia. Iya. Jadi kualitasnya bukan nggak abal-abal. City punya Claudio Bravo, udah kelihatan. Tapi kalau Liverpool, Alisson sama Adrian jauh banget gitu loh. Ngerti nggak? Nah, kalau taruh dia nggak sepadan. Liverpool itu kebantu pada saat Adrian main 10 match katanya menang-menang terus, kebantu karena defense-nya bagus. Tapi dalam 10 match pun dia melakukan banyak blunder yang karena menang para kardus itu nggak ngelihat. Lihatnya cuma menang doang. Padahal kalau lu nonton banyak bola yang harusnya bisa ditahan oleh siapa namanya? Kiper intinya Liverpool siapa? Adrian. Ya Adrian. Alisson harusnya bisa ditanam Alisson sama Adrian di kebobolan. Nah, ini kan sejauh ini Ter Stegen lo harusnya kalian pasti setuju kan kalau Ter Stegen perannya sangat penting di tengah pertahanan Barcelona yang sekarang lagi carut-marut. Nah, ketika Ter Stegen nanti beneran cabut dan penggantinya Neto doang dan mencari pelapis, apakah itu cukup? Enggak. Karena kan selama ini yang paling penting. Enggak, karena kan kita ngelihat Barcelona kan kesulitannya kan sudah mulai. Iya, karena kesulitan mereka kan udah keganggu gitu dari tengah ke belakang. Akhirnya betul-betul palang pintu terakhir yang menjadi kekuatan utamanya gitu kan. Sementara kan selama ini kan kesaring tuh, dari tengah kesaring, dari back juga kesaring. Jadi ketika pakai kiper itu bukan peluang emas gitu. Sementara sekarang kan hampir semuanya peluang emas lawan. Gol tembakan pertama langsung jadi gol itu kan masalah utama dari Barcelona. Kalau bukan Ter Stegen, seberapa lagi jumlah gol yang akan masuk? Udah, ya betul. Jadi wajib karena dia minta tambahan gaji, harus. Ya, karena defense Barcelona juga katro musim ini. Ya kan benar kan? Mulai katro. Iya. Nah, kita kalau ngomongin soal transfer nih, di Barcelona sendiri kan juga lagi ada keributan juga nih. Bentar lagi kan musim udah mau habis,
ada yang kontraknya juga udah mau habis, dan juga ada soal terkait pemotongan gaji yang katanya bisa sampai 70% ataupun 50%. Ada yang katanya setuju, ada yang katanya menolak. Pendapat kalian gimana sebagai fans Barcelona melihat polemik kayak gini? Gini, yang diajukan, lu mulai dengan pendekatan informal, oke? Pendekatan informal yaitu mengajukan 70% potongan gaji, dan ada sebagian tidak setuju, oke? Entah itu apa alasannya, nggak usah kita bahas. Pokoknya ada yang tidak setuju. Pada saat mentok, kan tetap harus ada solusi. Solusinya apa? Ke pendekatan formal. Apa yang dimaksud pendekatan formal? Yaitu undang-undang. Di situ ada tertulis undang-undang Spanyol. Pada saat kita memotong jam kerja, dan itu yang dilakukan, karyawan wajib kena potong gajinya. Yaitu bisa sampai 57% dalam keadaan darurat. Ini kan darurat. Oke. Oh, jadi pemain bola sama kayak karyawan gitu, ada jam kerjanya? Ada dong. Kan mereka juga punya hak untuk liburan 3 minggu dalam setahun setelah bermain. Mereka punya hak juga untuk bonus dan lain-lain pada saat klubnya mendapatkan untung atau menang. Memang agak beda dikit, tetapi intinya secara garis besar kan mereka karyawan juga, mereka bayar pajak. Pada saat mereka bayar pajak, mereka berada di bawah undang-undang tenaga kerja. Nah, disitulah, ya udah, kalau lu secara informal nggak mau dipotong gaji lu, kita ke pendekatan formal. Di situ mau nggak mau. Dan kepotong anyway. Kalau ngomongin soal potongan gaji ini akan berlangsung hanya untuk beberapa bulan, satu musim, atau memang kontrak baru mereka akan dipotong semua gajinya? Enggak ya, pokoknya selama masa darurat ini kan yang itu diberlakukannya kan masa darurat tadi yang seperti Justin katakan. Emang situasinya tidak memungkinkan untuk semua tuh berjalan normal gitu, termasuk ya penggajian itu. Karena mengacu ke undang-undangnya juga ada emang peraturannya seperti itu, dan mereka kan menawarkan mereka menawarkan jasa juga kan, atlet itu kan menawarkan jasa, jadi masuk ke mana itunya ada poin-poinnya yang memang mengharuskan mereka mendapatkan potongan gitu. Cuman ya harusnya kan itu berhenti di pembicaraan informal sebetulnya harusnya kan. Cuman ketika ada penolakan dan penolakannya itu datang dari beberapa figur yang ternyata punya peran penting di ruang ganti, akhirnya ya mau nggak mau gitu harus jalan ke langkah formal. Dan kalau ya alasannya beberapa menurut mereka, lo beli pemain yang tidak dipakai lalu dibuang kemana-mana, lo punya duit untuk itu gitu. Cuman untuk menggaji pemain lo yang betul-betul berkontribusi kok lo nggak mau. Nah, ada suara-suara seperti itu dari beberapa pemain gitu. Cuman ya harusnya ya itu menurut gue ya nggak sampai ke sana. Lagian kalau kita lihat ya, itu gaji mereka itu rata-rata kan puluhan miliar, ya kan? Iya. Mungkin Ansu Fati yang gajinya masih kecil, masih belum dihitung. Dan kalau masih 17.000, 17.000 Ansu Fati. Tetap ratusan juta kan? Pada saat lu dipotong 70%, kalau gaji gue, let's say, nggak usah ratusan miliar lah, 10 M sebulan, oke? Dipotong selama 3-4 bulan. Panji mana kok hilang? Iya, terus lanjut. Ya, dipotong selama 3-4 bulan. Artinya, gue nggak terima 10 M, gue terima 3 M. 70% kan? 3 bulan 3 M, you still can live gitu loh. Lu bisa hidup normal. Terutama, sudah dijelaskan bahwa gaji yang dipotong itu bukan untuk Barcelona. Itu untuk menutupi kekurangan yang berada di pembukuan, yaitu untuk menggaji lagi. Menggaji karyawannya yang ratusan. Gue bilang agak egois pemain Barcelona. Gue tidak tahu siapa dan apa, tapi kalau mungkin mereka voting, ya kan, diajukan ke 4 pemain itu kumpulin, punya WhatsApp grup voting siapa yang setuju. Mungkin mayoritas nggak setuju, makanya dibatalin. Tapi untuk gue itu agak egois gitu loh. Ini bukan masalah sosialis atau tidak, ini masalah darurat yang terakhir terjadi seperti ini mungkin Spanish flu
tahun 19 18 whatever, ngerti nggak? Jadi kenapa 18. lu still have your money kan? Nah, tapi kalau ngomongin kenapa soal harus seperti ini? ini kan kayaknya gue belum dengar sih kalau polemik di klub-klub besar lain. Tapi kalau misalkan hanya untuk berlangsung 3-4 bulan masa darurat kayak gini, untuk klub sekelas Barcelona akan sangat mengalami kerugian sebesar itu, Mas Aryo. Ibaratnya dia nggak bisa nanggung kerugian yang selama 4 bulan, 5 bulan itu ke depan. Nggak juga. Maksudnya untuk gaji pemain? Iya, gaji pemain. Emang dia seberat itu buat Barcelona? Iya, kalau kan kemarin sempat kita bahas sama Justin ya, bahwa porsi atau pos gaji Barcelona atau pemainnya itu hampir 70% kali dari total spending klub. 50% Jadi lebih lah. memang porsi gaji itu paling gede di Barcelona. Tetapi kalau kita lihat income ya kan, yang selama ini kan berjalan dan fine-fine aja gitu. Cuman kalau kita hitung misalnya 3 bulan itu, mereka akhirnya tidak mendapatkan hak siar untuk 3 bulan, lalu mereka tidak mendapatkan gate receipt untuk 3 bulan, mereka tidak dapat pembelian merchandising dalam 3 bulan. Ada beberapa pos yang harusnya masuk untuk bisa menutup gaji itu kan emang agak keganggu kan. Nah mungkin dari sini, sementara pos yang lain seperti penggajian karyawan itu harus tetap jalan, makanya itu yang menjadi masalah. Kenapa pos yang ke pemain atau gaji pemain tuh bisa sedikit dibolokin dulu deh untuk masa 3 bulan ini, itu yang disuarakan oleh klub sebetulnya. Enggak, gini, gue ada tambahan. Jadi bukan mereka nggak punya duit itu ada untuk dibagi ada, tapi mereka setiap tahun itu harus bikin pos untuk musim depan agar mendapatkan lisensi. Jadi lisensi itu berdasarkan income dan pengeluaran. Pos lu itu berapa? Oke. Nah, kalau seandainya income yang sudah mereka prediksikan buat musim depan itu terpotong, ibarat mereka nggak, seandainya mereka mau beli pemain 500 juta, mereka sekarang cuma bisa 200 juta. Ngerti nggak? Nah, itu yang akan dihindari. Jadi bukan masalah punya duit atau tidak, tapi pos ini penting, pengeluaran dan pemasukan untuk ke musim depan agar balance. Karena kalau nggak balance, dapat sanksi, poinnya bisa terpotong. Jadi ini bukan masalah duit lagi, ini lebih masalah formalitas agar tidak mengganggu stabilitas keuangan di masa depan. Keluarlah kebijakan-kebijakan seperti itu. Kita lihat ya, ini apakah cuma Barcelona atau nanti ternyata satu La Liga. Semua liga? Semua klub-klub besar ya kayak gini? Satu La Liga dan klub di Jerman, 4 klub yang ikut Champions League, Munchen, Leipzig, Dortmund, dan Leverkusen, itu mengumpulkan pot duit dari Champions League yang sekitar 20 juta untuk membantu klub-klub kecil yang kesulitan. Nah, inilah sikap solidaritas yang harus dilihat oleh klub-klub lain. Lu tidak harus potong gaji, tidak semuanya lah. Tapi kalau gue bahas masalah undang-undang di Spanyol, kemungkinan akan berlaku untuk satu La Liga. Di negara lain kita nggak tahu. Tapi yang penting sekarang klub itu harus menunjukkan solidaritasnya terhadap sesama klub, tapi juga terhadap sesama pemain. Gitu. Nah, itu tadi dari Barcelona, kita pindah ke bursa transfer. Lagi ada keberisikan. Dari bursa transfer musim depan ini kan emang klub lagi pada ngetatin keuangan semua. Artinya mereka untuk mempersiapkan musim depan, kita berandai-andai dulu deh. Yang tadinya Chelsea yang harusnya belanja besar, City yang juga kayaknya untuk ngejar Liverpool, dan juga MU yang juga pastinya mau ngejar untuk ke papan atas. Kita berandai-andai dari Mas Hari dulu deh. Kalau lo ngelihat siapa yang kira-kira bakal jor-joran duluan dari klub besar di Premier League? Gue rasa ini harus nyesuaiin dulu sama kontrak-kontrak yang akan habis ini dulu loh, Ji. Ya. Maksudnya kan ada beberapa pemain seperti Ziyech yang udah didatangkan oleh Chelsea kan. Ya, secara di atas kertas kan dia per 1 Juli harusnya kan dia udah menjadi pemain Chelsea kan.
Iya, tapi musimnya Karena belum memang selesai ya? kalender UEFA kan 1 Juli sampai 30 Juni. Iya. Betul, tapi musim ini kan belum selesai. Dia masih harus nerusin musimnya di Ajax kan. Iya, Artinya benar. kan Enggak, hal seperti itu. Terus Eredivisie akan dibubarin, Trincao percaya di gue. Braga udah dibeli sama Barcelona. Kasusnya kan sama juga ketika Iya. dia menjadi pemain Barcelona, loh, gua harus nyelesain musim sama Braga. Jadi hal-hal yang belum selesai itu benar-benar harus dirumuskan dulu nih. Walaupun FIFA kan bilang kan kontraknya akan memanjang nih sampai semuanya musim bisa diselesaikan oleh pemain-pemain yang bersangkutan. Jadi selama ini belum dirumuskan, selama masih orang nggak tahu kapan musim selesai, kapan musim mulai, gua rasa Loh, Mas Aryo berhenti. Yaudah gue Coach. lanjut. Nah, Jadi iya, lanjut. jadi kalau gue bilang itu juga tergantung kemampuan klub karena semua kan harus mengikuti financial fair play. Financial fair play itu kan income dan pengeluaran. Kalau sana income-nya di-cut gara-gara TV dan sponsor berkurang kasus ini, kan berkurangnya dari 100% mungkin cuma 10%. Kan cuma tinggal sisa liga yang dipotong. 15%, let's say 20%. Tetap mereka punya apa namanya save, punya kewajiban. pemasukan yang 80% yang banyak, di situ mereka bisa bergerak. Jadi bukan karena mereka nggak punya duit, mereka punya duit. Owner bisa meminjamkan duit ke klub, oke? Cuman mereka kena dengan financial fair play. Dan kalau lu bicara financial fair play kepotong, let's say 20%, tetap ada 80% yang bisa di-spend, dan 80% dari budget terutama klub besar itu kan cukup gede. Iya. Jadi tetap akan jor-joran kalau gue bilang. Nah, kalau lo ngelihat kondisi sekarang City dengan Pep Guardiolanya, menurut lo bakal ada lagi perombakan besar-besaran di belanja besar-besaran dari City dengan Pep Guardiolanya, atau Pep akan tetap dengan skuad yang sekarang tinggal nambahin 1 atau 2 pemain doang, coach? Enggak, gue bilang minimal 5 pemain harus ditambah, minimal. Wow. Tapi pemain separah itu City. Separah itu. Tapi terutama lini belakang. Tapi pemain yang lagi tidak striker yang pasti. Ini, sama striker ya, juga. Setuju. Tapi pemain yang tidak perform, contoh paling bagus Sterling. Itu nggak perform banget kan. Itu tetap dipertahankan karena kita tahu bahwa dia bagus. Nah, pemain-pemain kayak Otamendi yang sampah-sampah itu memang harus dibuang, harus diganti. Cuman kalau lihat kekuatan dari City, kalau gue bilang 4-5 pemain itu akan datang. Mas Aryo, kalau ngomongin soal MU, ketika sekarang udah ada Bruno Fernandes, kelihatan udah ada menjanjikan, dengan tambahan beberapa pemain lagi di musim panas, kira-kira di lini mana aja menurut yang perlu dibenahin dari MU untuk mengejar papan atas? Oh. MU kan kayak bagusnya semu gitu loh. Di musim kemarin kan juga gitu. Begitu ini bagus banget nih. Tapi habis itu habis itu nggak berlangsung kan, nggak berlangsung mulus gitu. Jadi gue pikir memang tetap harus ada tambahan gitu. Walaupun Bruno pemilihan di musim ini ya. Bruno di musim dingin, lalu di musim panas kemarin Maguire sama Wan-Bissaka, lalu tambahan di lini depan walaupun Igalo cuma sebentar. Cuman yang butuh jelas-jelas ya pemain di lini depan, Ji. Karena mereka kalau Rashford, Martial mengalami gangguan dan dengan gaya bermain seperti mereka, amat mungkin mereka kembali mengalami cedera karena mainnya kan eksplosif banget kan. Dengan sprint kejutnya, dengan beloknya yang pivotal gitu, gue rasa mereka butuh pemain khusus nomor 9 ya di lini depan. Di tengah ya juga pemain kreatif. Kalau mereka cuma bersandar pada Bruno, if something happens to Bruno kan kelar. Tetap butuh tambahan di lini tengah. Oke, tapi ngomong-ngomong udah gak kerasa nih udah setengah jam dan kita tahu Coach Justin mau ada urusan ngejar gaji, jadi kita nggak boleh ganggu gugat. Thank you Coach Justin hari ini udah kasih insight-insightnya. Mas Haryo juga thank you. Ngejar gaji Haryo juga tuh. Oh gaji Haryo juga, perjuangin yeah. Coach.
Dan buat para Oh iya, iya. pandol, Tolong tanyain. Dan buat para pandol yang mau nanya-nanya, boleh komentar atau kirim DM ke Instagram kita. Mau nanya ke Jasin, nanya ke Haryo, nanya ke Binder, nanya ke Jalu, atau nanya siapapun. Nanti kita akan jawab di episode selanjutnya. Thank you semuanya. See you on DPI next day ya. Bye-bye.